Berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam, guru fisika di SMA Doa Bangsa. Nah, kali ini kita masih lanjut pembahasan SBMPTN Saintek Fisika 2017. Yuk, kita belajar bareng-bareng yuk. Nah, kali ini kita akan bahas tentang fluida dinamis ya. Jadi ceritanya ini ada semprotan nyamuk ya. Biasanya kan cairan semprotan nyamuk tuh di sini ya. Jadi terdapat ada pipa yang vertikal dan pipa horizontal. Jadi katanya si luas penampang pipa yang vertikal itu A, panjangnya dari sini ke sini tuh L. Massa jenis si cairan obat nyamuknya itu Rho katanya tuh ya. Nah, biar keluar itu harus dikasih kecepatan. Pertanyaannya katanya tuh berapakah massa jenisnya kalau misalkan luas penampang si pipa vertikal ini diganti jadi 2A ya. Kalau kita perhatikan ini si pistonnya, ini ceritanya piston atau pipa yang horizontalnya. Kalau kita perhatikan fluida dinamis ini atau alat nyamuk semprot ini merupakan prinsip dari hukum Bernoulli ya. Jadi kita buktikan apakah ada hubungannya massa jenis dengan luas penampang kalau misalkan diubah ya. Nah ternyata kalau misalkan hukum Bernoulli itu apa? Tekanan itu sama dengan apa? Tekanan itu ditambah dengan setengah Rho V1 kuadrat, tekanan 1 ya V1 kuadrat ditambah Rho GH1 sama dengan katanya tekanan kedua ditambah setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2. Tapi kebetulan karena yang awal itu dia tidak punya kecepatan sama ketinggian maka dianggap 0. Maka kita punya hubungan nih, tekanan itu sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2 ya. Nah habis itu massa jenisnya boleh dikeluarin boleh ya, atau P1 dikurangin P2 pindah ruas Rho setengah V2 kuadrat ditambah GH2 ya. Maka kita dapatkan massa jenis itu sama apa? Perubahan tekanan dibagi dengan apa? Setengah V2 kuadrat ditambah GH2. Artinya kalau kita perhatikan massa jenis ini dipengaruhi oleh tekanan, kecepatan, dan ketinggian. Maka massa jenis ini tidak dipengaruhi oleh berubahnya luas penampang. Artinya massa jenis yang baru itu bakalan sama dengan massa jenis yang lamanya ya. Jadi jawabannya itu massa jenis yang baru itu sama dengan massa jenis yang awalnya. Atau pilihan yang tepat itu pilihannya itu yang B ya. Jadi pilihannya yang B. Nah sekarang kita akan bahas tentang asas Black ya. Jadi ceritanya berapakah kalor jenis S kalau misalkan kalori yang diberikannya itu 400 kJ, kalau diubah berarti berapa? 400.000 Joule ya, 400.000 Joule. Terus katanya tuh, ini tuh kalori yang diberikan itu kepada S, massa S-nya 2 kg. Terus diketahui juga kalor leburnya itu 340 kJ per kilogram. Terus suhunya itu negatif 10 derajat dan massa sisa S-nya itu 0,95 kg. Maka berapakah kalor jenis si S-nya itu berapa? Nah kalau misalnya kita buat grafik, anggap sajalah S. Yang ditanyakan itu berapakah kalor jenis S-nya? Si S itu kan pasti negatif 10 derajat Celcius ya. Berarti ini awalnya S, dia mengubah suhu menjadi 0 derajat. Maka dia akan dari negatif 10 derajat sampai 0 derajat dia mengubah suhu ya. Maka kalornya kita akan dapat berapa? Macet ya, C kali delta T ya. Dari 0 ini ya, dari A ke B. Kalau misalkan dari B ke C dia akan mengalami peleburan ya, lebur. Maka Q-nya itu akan mengalami apa? M kali L ya. Maka didapatkanlah si kalor totalnya itu berapa? Kalor total itu sama dengan Qs ditambah si Q-nya ya, Q leburnya. Nah berarti apa? Massa S dikali CS dikali delta T itu ditambah M
kali L ya. Jelas ini masanya berapa ya, bukan masa sisa ya, masa yang telah meleburnya itu berapa. Masa S-nya itu berapa? 2 kg. CS-nya belum tahu, perubahan suhu itu dari apa? Akhirnya 0, awalnya negatif 10. Berarti apa? 0 dikurangi negatif 10. Ini ya, ditambah. Ini masa leburnya itu yang mana? Kan nyisanya itu 0,95 dari 2 kg. Berarti yang udah melebur berapa? 2 dikurangi 0,9 ya. 2 dikurangi 0,95 dikali kalori leburnya 340, ini kilojoule, ubah ke joule berarti kali 1000 ya, dikali 340.000 joule per kilogram. Maka didapatkanlah 2 kali C kali S dikali 10 ditambah 2 dikurangin 0,95 itu berapa? 1,05 ya, 1,05 ya, dikali 340.000. Maka jawabannya itu berapa? Kalornya berapa? Kalor totalnya itu 400 joule ya. 400 joule, berarti 400 joule. Nah ini 400 joule. 400 joule ya, ini juga 400 joule. Maka kita dapatkan 400 joule itu sama dengan 20. CS sama dengan ditambah berapa? 1,05 kali 340.000 berapa? 357.000 ya. Maka pindah ruas ya. Berarti berapa? Berarti 400.000 dikurangin 357.000 berapa? 43.000 ya. Berarti 43.000 sama dengan, benar ya, 43.000 20 CS, berarti CS-nya itu berapa? Ini saya menghilangkan ya. 400 berarti 4.300 ya. 2.150. Jadi CS-nya itu 2.150 joule per kilogram derajat Celcius. Maka jawaban yang tepat itu apa? Jawaban yang tepat itu yang D ya. Jadi kalori jenisnya itu D. Nah sekarang kita akan bahas tentang daya. Ceritanya ini ada satu siklus. Satu siklus itu dia menyerap kalor dengan kalori yang pertama itu 2 kali 10 pangkat 3 joule. Terus kalor kedua itu dia melepaskan kalor 1,5 kali 10 pangkat 3 joule. Pertanyaannya, berapakah kalau misalkan terjadinya itu 4 siklus dan waktu yang terjadinya itu 2 sekon? Maka kita ketahui kalau misalkan satu siklus itu kan, kalau satu siklus berarti apa siklus itu ya? Berarti Q1 dikurangin Q2 ya. Tapi kalau 4 siklus berarti berapa? 4 siklus itu 4 dari Q1 kurangin Q2 ya. Maka kalau misalkan ditanyakannya itu daya pada saat 4 siklus dan membutuhkan waktu 2 sekon, berarti berapa? 4 Q1 dikurangin Q2 dibagi 2 detik ya. 4 dibagi 2 berapa? 2 ya. Jadi berapa? 2. Q1-nya berapa? 2 kali 10 pangkat 3 dikurangin Q2-nya 1,5. 1,5 kali 10 pangkat 3. 2 dikurangi 1,5 itu 0,5. 2 kali 0,5 dikali 10 pangkat 3 ya, atau 1/2 kan. Berarti jawabannya dayanya itu 1 kali 10 pangkat 3 atau 10 pangkat 3 watt ya. Jadi jawabannya daya yang dibutuhkan kalau misalkan terjadi 4 siklus dan membutuhkan waktu 2 sekon berarti membutuhkan 10 pangkat 3 watt. Atau jawaban yang paling cepat itu jawabannya yang C ya. Nah itu dia pembahasan tentang apa? Tadi itu kita belajar fluida dinamis ya, alat semprot nyamuk. Yang kedua itu asas Black ya tentang S, dan yang terakhir itu tentang daya ya. Semoga dimengerti ya. See you.